Ini adalah kisah rakyat yang sangat tua dan bisa mengajarkan kita pelajaran yang mendalam. Ceritanya berjalan seperti ini, dahulu kala ada seorang pemuda berusia 22 tahun yang menjalani hidup yang sulit. Orang tuanya telah meninggal, meninggalkannya untuk mengurus semuanya sendiri. Setiap hari ia bekerja keras hanya untuk mendapatkan cukup uang agar bisa bertahan hidup. Rutinitasnya sederhana, ia pergi bekerja, pulang ke rumah, memasak 4 potong roti, makan, dan tidur. Inilah hidupnya, hari demi hari. Suatu hari, sesuatu yang aneh terjadi. Setelah membuat 4 potong roti, ia mencuci tangannya, dan ketika sudah selesai, 1 potong roti hilang. Ia bingung tetapi mengabaikannya. Hal yang sama terjadi keesokan harinya. Pada hari ketiga, ia memutuskan untuk mengawasi roti-rotinya. Betapa terkejutnya dia saat melihat seekor tikus kecil dan gemuk sedang mencuri salah satu rotinya. Pemuda itu menghampiri tikus itu dan bertanya, "Mengapa kau mengambil makananku? Aku hampir tidak punya cukup untuk diriku sendiri." Tikus itu menatapnya dan berkata, "Tolong jangan marah, ini takdirku untuk mengambil salah satu roti milikmu." Pemuda itu membalas, "Aku tidak punya banyak. Aku bekerja sepanjang hari dan hanya membuat 4 potong roti untuk dimakan. Kau mengambil 1, dan aku tidak tahu bagaimana caranya bertahan dengan lebih sedikit." Merasa kasihan pada pemuda itu, tikus tersebut berkata, "Jika kau ingin jawaban atas masalahmu, pergilah menemui Tuan di Gunung Agung. Dia bisa membantumu memahami hidupmu dan menunjukkan apa yang harus kau lakukan." Pemuda itu memikirkannya dan memutuskan untuk mengikuti saran dari tikus tersebut. Keesokan harinya, ia berangkat dalam perjalanannya. Jalan yang ditempuhnya panjang dan melelahkan. Suatu malam, ia menemukan sebuah mansion dan meminta tempat berteduh. Pemilik mansion, seorang wanita baik hati, menyambutnya dan bertanya kemana tujuannya. Pemuda itu menjelaskan, "Aku pergi menemui Tuan di Gunung Agung untuk menanyakan tentang hidupku dan kesulitan yang kuhadapi." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Kau akan menemui orang bijak. Bisakah kau juga menanyakan 1 pertanyaan untukku? Putriku sudah tidak berbicara selama 20 tahun. Tolong tanyakan kepadanya kapan dia akan berbicara lagi." Pemuda itu setuju dan melanjutkan perjalanannya. Keesokan harinya, setelah berjalan selama berjam-jam, ia tiba di sebuah gunung tinggi yang bersalju, namun ia tidak tahu bagaimana cara menyeberanginya. Saat itulah ia melihat seorang biksu sedang bermeditasi di dekat gunung dan meminta bantuannya. Biksu itu berkata, "Aku akan membantumu menyeberangi gunung, tetapi aku punya 1 pertanyaan juga. Aku sudah bermeditasi di sini selama bertahun-tahun mencoba mencapai surga. Bisakah kau menanyakan kepada Tuan di Gunung Agung kapan aku akan sampai di surga?" Pemuda itu berjanji untuk menanyakan kepada Tuan dan mengayunkan tongkat sihirnya, lalu ia menyeberangi gunung. Setelah beberapa saat, pemuda itu tiba di tepi sebuah sungai yang lebar dan sekali lagi ia tidak tahu bagaimana cara menyeberanginya. Saat itu, ia melihat seekor kura-kura yang sedang beristirahat di tepi sungai. "Bisakah kau membantuku menyeberangi sungai?" tanya pemuda itu. Kura-kura itu setuju, dan saat menyeberangi sungai, kura-kura itu bertanya, "Kau mau kemana?" "Aku pergi menemui Tuan di Gunung Agung," jawab pemuda itu. Kura-kura itu tersenyum dan berkata, "Aku sudah tinggal di sungai ini selama 500 tahun dan selalu ingin menjadi seekor naga. Bisakah kau bertanya kepada Tuan di Gunung Agung kapan itu akan terjadi?" Pemuda itu mengangguk dan melanjutkan perjalanannya. Akhirnya, setelah berhari-hari, pemuda itu tiba di tempat Tuan. Di sana, banyak orang menunggu untuk bertemu dan mengajukan pertanyaan, tetapi Tuan hanya akan menjawab 3 pertanyaan untuk setiap orang. Kini, pemuda itu menghadapi dilema, ia memiliki 4 pertanyaan yang ingin diajukan, 1 untuk wanita, 1 untuk biksu, 1 untuk kura-kura, dan 1 untuk dirinya sendiri. Namun, karena hanya 3 pertanyaan yang bisa diajukan, ia harus memutuskan mana yang akan disisihkan. Setelah berpikir dalam-dalam, ia memilih untuk menyisihkan pertanyaannya sendiri dan bertanya untuk orang lain terlebih dahulu. Pertama, pemuda itu mengajukan pertanyaan untuk wanita itu, kapan putrinya akan berbicara. Tuan menjawab, pada hari putrinya menikah, dia akan mulai berbicara. Di sini, saya ingin memberitahu Anda bahwa seperti pemuda ini yang mencari jawaban dari Tuan, kita sering mencari bimbingan dan kebijaksanaan dalam hidup kita. Pemuda itu kemudian mengajukan pertanyaan untuk biksu, kapan dia akan pergi ke surga. Tuan menjawab,
biksu itu akan pergi ke surga ketika dia melepaskan keterikatannya pada tongkat sihir. Akhirnya, pemuda itu bertanya untuk kura-kura, apa yang akan terjadi pada kura-kura itu? Tuan menjawab, kura-kura itu akan menjadi naga ketika dia melepaskan cangkangnya. Setelah menerima 3 jawaban itu, pemuda itu berterima kasih kepada Tuan dan mulai perjalanan pulang. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan kura-kura dan memberikan jawaban itu. Kura-kura itu melepaskan cangkangnya dan seketika berubah menjadi naga yang indah. Ketika cangkangnya dibuang, banyak permata keluar dari dalamnya. Naga itu memberikan semua permata kepada pemuda itu dan kemudian terbang pergi. Selanjutnya, pemuda itu bertemu dengan biksu dan menyampaikan pesan Tuan. Biksu itu menyerahkan tongkat sihirnya kepada pemuda itu, dan dengan itu, ia naik ke surga. Akhirnya, pemuda itu kembali ke mansion dan memberikan pesan Tuan kepada wanita itu, bahwa putrinya akan berbicara setelah menikah. Sang wanita yang sangat bahagia meminta pemuda itu untuk menikahi putrinya. Pemuda itu menyukai gadis itu, dan mereka pun menikah. Begitu mereka menikah, putri itu mengucapkan kata-kata pertamanya dan dia tersenyum. Dengan permata berharga dari naga, tongkat sihir dari biksu, dan seorang istri yang penuh kasih, hidup pemuda itu benar-benar berubah. Hari-hari perjuangannya telah berlalu, dan ia menemukan kebahagiaan dan kesuksesan, semuanya karena ia memilih untuk menyisihkan pertanyaannya sendiri dan membantu orang lain. Kisah ini mengajarkan kita pelajaran penting tentang melepaskan, apakah itu kura-kura yang melepaskan cangkangnya untuk menjadi naga, atau biksu yang melepaskan keterikatannya pada tongkat sihir untuk naik ke surga. Kemajuan sejati datang dari meninggalkan apa yang menghambat kita. Demikian pula, dalam hidup kita harus belajar untuk melepaskan kebiasaan buruk, negativitas, dan egoisme. Setelah kita melepaskan beban ini, kita dapat melanjutkan di jalan kesuksesan. Dengan menjadi tidak egois dan belajar melepaskan hal-hal yang menghalangi kemajuan kita membuka pintu untuk peluang baru dan masa depan yang lebih cerah. Karena ketika kita melepaskan apa yang menghambat kita menemukan kekuatan untuk maju dan merangkul semua yang ditawarkan kehidupan.